Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus. Jumpa lagi bersama DJ Pansos. Ciki. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini Presiden Jokowi melantik Kepala Otorita IKN, yaitu Bambang Susanto dan Doni Rahayu. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9M tahun 2022 tentang pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, mengangkat masing-masing satu Saudara Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. 2. Saudara Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret tahun 2022. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rohaniwan dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Republik Indonesia. Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Nusantara. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan menjalankan segala undang-undang. Dan peraturannya. Dan peraturan. Dengan seluruh-seluruhnya. Dengan seluruh-seluruhnya. Serta berbakti kepada masyarakat. Serta berbakti kepada masyarakat. Nusa dan bangsa. Nusa dan bangsa. Itu tadi acara pelantikan dan sumpah, pengambilan sumpah jabatan sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Kita lihat atau kita simak juga apa yang menjadi harapan dari Bambang Susantono dan Doni Rahayu ini. Kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni,
humanis, dan livable. Dan step-stepnya tentu saja setelah ini kami segera akan menghubungi pihak-pihak KL terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya. Salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sudah dari 2017 sudah melakukan berbagai studi, dan juga dengan KL lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan, misalnya PUPR dan yang lain. Melalui kesempatan ini kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, dukungan dari semua masyarakat, karena kota ini adalah kota yang merefleksikan kenusantaraan, kekitaan semua, tentu dengan kearifan lokal yang sangat tinggi, sesuai dengan lokasinya yang berada di Kalimantan Timur. Dan untuk itu kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama kita membangun kota Nusantara ini sehingga menjadi kota yang sekali lagi inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Mungkin Pak Doni ada sampaikan, silakan. Udah lengkap. Terima kasih. Itu tadi harapan atau ekspektasi atau cita-cita dari Kepala Otorita IKN. Kita lihat juga profilnya Kepala dan Wakil Kepala berikut. Kepala Badan Otorita IKN Nusantara dijabat oleh Bambang Susantono, seorang profesional yang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Setelah lulus dari Teknik Sipil ITB, Bambang melanjutkan pendidikan ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Di sana, ia meraih gelar Master Tata Kota serta lulus doktoral perencanaan infrastruktur. Bambang Susantono masuk ke pemerintahan sejak tahun 2007 di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Ia menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Bambang didapuk menjadi Wakil Menteri Perhubungan sejak 2010 hingga 2014. Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia serta berperan penting di Bank Pembangunan Asia. Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Doni Rahayu, juga berasal dari kalangan profesional non-partai. Saat ini, Doni menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land, pengembang properti dengan pengalaman membangun kota mandiri, perumahan, kawasan komersial, industri, hingga resor wisata. Doni juga menjadi anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung milik Sinarmas Land. Menjadi kepala dan wakil kepala otorita IKN memang akan membutuhkan birokrasi dan sebagainya. Ini dinyatakan oleh Mendagri bahwa IKN itu setingkat provinsi, cuma lingkupnya nasional. Kita simak pernyataannya. Pimpinannya disebut dengan kepala kawasan otorita setingkat menteri, tapi bentuk pemerintahannya sendiri adalah setingkat provinsi, sehingga dia memiliki keleluasaan dan fleksibilitas untuk mengatur kawasan ini supaya nggak terikat dengan kementerian lembaga, nggak terikat dengan peraturan-peraturan daerah sekitarnya. Itu tadi yang disampaikan oleh Menteri Pak Tito. Kemudian dari pengamat juga menyampaikan tentang tantangan-tantangan yang kelak akan menjadi kepala otorita. Kita simak juga videonya. Kami melihat otorita IKN ini dari sisi karakter ontologis sebagai sebuah pemda itu sangat berbeda, gitu. Terutama dari sisi tantangannya, bagaimana kita mendesain tata kelola, terutama kalau kita bicara perencanaan, penganggaran, perumusan kebijakan, pembentukan kelembagaan, yang selama ini dalam praktik di pemerintah daerah selalu berinteraksi antara dua itu, antara Pemda dengan DPRD. Tantangan untuk memulai atau membabat alas, membuka lahan baru di Kalimantan ini tentunya akan membuat atau membutuhkan dana yang cukup besar. Ini diharapkan akan datang dana atau investasi dari luar negeri. Dari Menko Maritim dan Investasi Pak Luhut juga menyampaikan bahwa akan ada investasi dari negeri Arab, diharapkan ya. Kita simak pernyataannya beliau. Berbagai proyek yang ingin Crown Prince Muhammad bin Salman untuk kita kerjasamakan, yaitu termasuk tadi ibu kota, termasuk suplai crude oil ke Indonesia untuk nanti petrochemical kita sebanyak kira-kira 1,4 juta barrel per hari. Mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita, jadi PIF mereka akan masuk di INA berbagai macam proyek. Itu Sobat Kopastus.
Presiden Jokowi melantik Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepalanya. Nah, diharapkan beliau-beliau ini adalah profesional yang notabene basicnya ada profesional dalam bidang pembangunan properti, pernah bekerja di pemerintahan, di Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan. Kemudian yang paling penting adalah non partai atau independen. Jadi diharapkan ke depannya tugas-tugas beliau ini tidak terbebani oleh partai. Itu mungkin salah satu harapannya dari kenapa dipilih dari non partai. Itu karena tantangan dalam membuka atau memulai kawasan Ibu Kota Nusantara ini sangat besar tentunya, dari hal pendanaan, investasi, kemudian birokrasi, kemudian karena ini provinsi tapi lingkupnya adalah selevel kementerian, apa yang disampaikan tadi Bapak Menteri Dalam Negeri, birokrasinya lebih kencang nanti akan. Harapan saya semoga apa yang menjadi harapan kita semua bahwa IKN nanti akan menjadi kota yang sangat ramah, kemudian berkembang, terus green, hijau dan sebagainya, terlaksanakan cepat, terkondisi dan berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Sobat Kopastus yang mempunyai pendapat tentang hal tersebut. Kita tunggu komen-komennya, kita akan balas. Terima kasih sudah pandangan video kita. Jangan lupa pandangan video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.